Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya di dunia pasar modal Indonesia. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal semua update terbaru dari kami BSBS ID. Dan langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini yang tadi pagi kita panggil Jumat Keramat 30 April 2021. Dan pada market outlook tadi pagi kami tegaskan bahwa hari ini adalah hari Jumat dan juga merupakan hari terakhir di bulan ini, dan kami memprediksi bahwa 51% IHSG akan berada di dalam zona merah. Dan juga kita melihat tadi pagi opening market Asia yang memang sudah menunjukkan indikasi akan berada di dalam zona merah juga. Dan kalau kita lihat memang IHSG sebenarnya sempat dibuka di zona hijau di 6026,528, bahkan sempat memberikan optimisme dengan naik ke 6033,900. Tapi sejak kurang lebih pukul setengah 10 WIB, IHSG langsung terjun ke zona merah dan tidak pernah lagi kembali ke zona hijau. Dan IHSG sendiri sempat menyentuh titik terendahnya di 5985,022, dan akhirnya IHSG ditutup di 5995,616 atau mengalami pelemahan 0,29% atau 17,345 poin. Jadi kalau kita lihat memang pelemahan IHSG tidak semengerikan namanya Jumat Keramat kalau kita bandingkan dengan Hang Seng misalnya yang merahnya hampir 2% ataupun Shanghai dan Nikkei yang merahnya hampir 1%. IHSG merahnya masih lumayan kecil. Tapi kalau kita lihat indeks LQ45 memang merahnya cukup tajam ya. LQ45 melemah cukup dalam 0,46% atau 4,086 poin ke 893,725. Penyebab utama pelemahan ini tentu saja adalah karena hari ini kalau kita lihat saham-saham finance atau saham-saham perbankan, keempat bank besar kompak berada di dalam zona merah dengan Bank BRI dan Bank BNI yang mengalami pelemahan di atas 2%, bahkan Bank BNI hampir 3% pelemahannya. Jadi ini tentu saja yang membuat baik LQ45 maupun IHSG kita hari ini sedikit terseret ke dalam. Dan total transaksi yang terjadi hari ini adalah 9,953 triliun rupiah dengan 197 saham menguat dan 276 saham melemah. Market capital IHSG kita turun ke 7.120,598 triliun rupiah. Tetapi yang mengembirakan hari ini adalah di kala penurunan justru investor asing melakukan net foreign buy sebesar 183,73 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya dari kurs rupiah sendiri, rupiah sebenarnya sedikit tertekan, melemah 51 poin atau 0,35% ke 14.474. Dan kalau kita lihat harga emas dunia di pasar spot dunia saat ini berada di 1.771,50 atau melemah sangat tipis 0,3 poin atau 0,02%, atau kalau kita rupiahkan adalah 824.367 rupiah. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka juaranya adalah Tower Bersama Infrastructure atau Tebing, net foreign buy 87,3 miliar, sahamnya naik 50 poin atau 1,82% ke 2.790. Disusul Astra International Tbk atau ASII, net foreign buy 77,6 miliar, sahamnya naik 75 poin atau 1,38% ke 5.500. Di posisi berikutnya ada Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, net foreign buy 65,6 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,08% ke 32.025.
Dan berikutnya ada BMRI atau Bank Mandiri, net foreign buy 49,8 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,8% ke 6.175. Dan terakhir adalah MCash Integrasi atau MCash atau MCAS, net foreign buy 32,1 miliar, sahamnya tidak berubah, tetap di 5.400. Kemudian dari saham-saham yang dijual oleh investor asing, juaranya adalah saham sejuta umat Bank Rakyat Indonesia BBRI, net foreign sale 61,9 miliar, sahamnya turun 100 poin atau 2,64% ke 4.050, sekaligus menjadi juara penurunan di daftar saham net foreign sale. Posisi kedua ada Telkom Indonesia, net foreign sale 55,6 miliar, sahamnya tidak mengalami perubahan, tetap di 3.200. Berikutnya ada Indakiat Pulp and Paper, net foreign sale 27,4 miliar, sahamnya turun 225 poin atau 2,41% ke 9.100. Ya, memang harga pulp dunia yang setiap hari terkoreksi memang membuat saham Indakiat pun tergerus ya. Kemudian Kalbe Farma Tbk, net foreign sale 25,8 miliar, sahamnya turun 30 poin atau 2,04% ke 1.440. Dan terakhir adalah TINS atau Timah Tbk, net foreign sale 19,6 miliar, sahamnya turun 20 poin atau 1,14% ke 1.730. Dan kalau kita lihat dari indeks regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang nampak melemah 241,34 poin atau 0,83% ke 28.812,631. Hang Seng Indeks Hong Kong melemah hampir 2%, 1,97% ke 28.724,881, melemah 578,379 poin. Shanghai Composite Index melemah 0,81% atau 28,04 poin ke 3.446,86. Straits Times Index Singapura menjadi satu-satunya yang berada dalam zona hijau, positif 0,07% atau 2,38 poin ke 3.223,96. Kalau kita lihat posisi dolar indeks yang menguat saat ini, menguat 0,17% atau 0,15 poin ke 90,764. Memang itulah yang memaksa rupiah kita melandai. Dan kalau kita lihat juga itu memukul Dow Jones Index Future berada di dalam zona merah, melemah 56 poin atau 0,16% ke 33.895. Tapi kalau kita lihat bagaimana pembukaan market regional Eropa justru senada bergerak dalam zona hijau. FTSE 100 Index London menguat 10,52 poin atau 0,15% ke 6.972. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt menguat tipis 0,54% atau 82,58 poin ke 15.236,780. Dan bagaimana dengan IHSG di awal bulan, di bulan Mei? Perlu diketahui bahwa sudah 7 hari Senin berturut-turut IHSG berada di dalam zona merah. Jadi kami kali ini mau sedikit berbeda. Jadi kami memutuskan kami memberikan 51% hijau untuk IHSG hari Senin. Tapi kita masih harus melihat bagaimana nanti opening dari market di hari Senin. Sambil kita melihat bagaimana bursa regional Asia dibuka, kita juga memantau penutupan market Eropa dan Amerika dan juga market komoditi tentunya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.